wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik semua. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan bacaan doa tadi kita semua dapat dimudahkan dalam menuntut ilmu. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini hadir semua? Baik, hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit contoh siapa yang di rumahnya sering menyirami bunga menggunakan selang air. Ada? Baik? Jarang? Oh, kadang-kadang. Baik. Di sini pasti ada yang jarang sekali menyirami bunga menggunakan selang air karena mungkin malas ya. Nah, akan tetapi jika kalian menjahili adik kalian atau kakak kalian dengan menggunakan selang air, pasti kalian senang. Nah, ketika kalian menjahili adik atau kakak kalian, kalian akan menutup sebagian lubang yang ada pada selang air, dan lubang tersebut akan mengeluarkan air, pancuran airnya semakin jauh. Nah, secara refleks atau secara tidak sadar itu sudah termasuk ke dalam hukum Bernoulli. Nah, jadi materi hari ini kita akan belajar tentang penerapan azas kontinuitas dan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum ke penerapan azas kontinuitas dan hukum Bernoulli, Ibu akan sedikit membahas tentang persamaan kontinuitas. Di sini, apakah ada yang tahu mengenai persamaan kontinuitas? Apa sih persamaan kontinuitas itu? Ada yang tahu? Tidak ada? Baik, Ibu akan sedikit menjelaskan pengertian dari persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat yang lainnya, begitu. Nah, untuk persamaan kontinuitas sendiri dapat dituliskan seperti ini. V1 sama dengan V2. Gue tulis persamaan kontinuitas itu V1 sama dengan V2, A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, di sini V1 sama dengan V2, di mana V1 itu sama dengan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, di mana luas penampang dikalikan dengan kecepatannya sama dengan luas penampang dikali kecepatannya, di mana antara satu tempat ke tempatnya lainnya itu sama. Baik, itu tadi mengenai persamaan kontinuitas ya. Nah, sekarang kita ke hukum Bernoulli. Di sini apakah sudah ada yang tahu mengenai hukum Bernoulli? Baik, Ibu jelaskan sedikit ya mengenai hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan hukum kekekalan energi yang dialami fluida, di mana hukum Bernoulli ini menyatakan bahwasannya jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik di sepanjang garis arusnya. Baik, untuk persamaan hukum Bernoulli sendiri dapat dituliskan. Sebentar ya, Ibu hapus dulu. Persamaan hukum Bernoulli yaitu dapat dituliskan karena tadi menyatakan jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama, sehingga dapat dituliskan persamaannya V plus setengah
GH. Rho GH. Seperti ini ya. Dapat dituliskan P ditambah setengah rho V kuadrat plus rho GH. Dimana persamaan dari hukum Bernoulli ini bersifat konstan karena tadi mempunyai nilai yang sama. Nah, untuk selanjutnya bisa dijabarkan lagi P plus setengah ditambah setengah PV1 kuadrat ditambah rho GH itu sama dengan rho GH1 ya. Maaf. P1 ini tekanan yang pertama, ini P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Seperti itu. Bisa dipahami? Ibu jelaskan kembali ya. Nah, jadi persamaan dari hukum Bernoulli ini sama P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho G kali H itu bersifat konstan karena tadi jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume dan energi potensial persatuan volume itu mempunyai nilai yang sama di setiap titik sepanjang arusnya, seperti itu. Sehingga dapat dituliskan persamaannya itu P ini P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH dan dijabarkan lagi. Ini untuk yang tekanan pertama P1 plus setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah PV2 kuadrat ditambah rho GH2. Dengan P ini sama dengan, ini keterangannya ya, keterangannya itu rho sama dengan tekanan, jumlah tekanan kemudian rho itu massa jenis, kemudian V volume, G adalah percepatan gravitasi. Ini untuk satuannya itu Pascal atau sama dengan N per N kuadrat meter kuadrat, Newton per meter kuadrat. Untuk massa jenisnya itu kilogram per meter kubik. Untuk volumenya sendiri itu meter kubik. Dan untuk percepatan gravitasinya satuannya adalah meter per sekon kuadrat, seperti ini. Nah, ini adalah persamaan dari hukum Bernoulli. Tadi kan persamaan hukum Bernoulli ini dituliskan P ditambah setengah rho kali V kuadrat ditambah rho kali G kali H itu bersifat konstan karena dia mempunyai nilai yang sama, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Sehingga kita turunkan lagi ini untuk yang tekanan pertama. Untuk yang pertama itu P1 ditambah setengah dikali rho kali V1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah dikali rho dikali V2 kuadrat ditambah P dikali G dikali H2. Keterangannya ini untuk P itu jumlah tekanannya atau tekanannya itu satuannya adalah Pascal atau sama dengan Newton per
meter kuadrat. Nah, untuk rho itu adalah massa jenis. Massa jenis ini bisa berupa cairan ataupun gas. Massa jenis fluidanya kilogram per meter kubik, dan P-nya adalah volume, satuannya meter kubik, dan G itu percepatan gravitasi, meter satuannya adalah meter per sekon kuadrat, seperti itu. Baik, itu tadi adalah persamaan dari hukum Bernoulli. Sekarang kita ke penerapannya. Selain contohnya tadi adalah selang air yang secara refleks kita tutup sebagian lubangnya sehingga pancuran airnya lebih jauh. Nah, sekarang kita ke penerapan hukum Bernoulli yang lainnya. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu apa? Bisa menyebutkan? Bisa menyebutkan contohnya apa? Baik, contohnya yaitu venturimeter, tabung pitot, penyemprot nyamuk atau penyemprot pada parfum, kemudian sayap pesawat terbang. Itu adalah contoh penerapan dalam hukum Bernoulli. Nah, venturimeter itu apa sih, Bu? Nah, di sini venturimeter itu sebuah alat yang digunakan untuk mengukur cairan pada fluida dinamis yang mengalir di pipa dengan mengandalkan hukum Bernoulli. Di sini bentuk venturimeter itu seperti pipa yang tengahnya itu menyempit dan melebar kembali. Selanjutnya adalah tabung pitot. Apa sih tabung pitot itu? Tabung pitot adalah sebuah alat yang berfungsi mengukur kelajuan aliran fluida dinamis. Baik, itu tadi mengenai venturimeter ya. Sekarang kita ke tabung pitot. Apakah ada yang tahu mengenai tabung pitot? Sudah ada yang tahu? Belum ya? Baik, Ibu jelaskan. Tabung pitot itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran fluida dinamis dengan cara mengukur perbedaan tekanan aliran dengan tekanan statisnya, begitu. Baik, untuk selanjutnya Ibu beri contoh pada penyemprot parfum atau nyamuk. Ibu punya penyemprot parfum. Ketika Ibu semprotkan atau beri tekanan seperti ini, akan keluar air dan udara. Mengapa demikian? Karena ketika lubang kecil ini diberikan tekanan seperti ini, maka akan mengalir udara dengan kecepatan tinggi di atas lubang tersebut, sehingga tekanannya akan lebih rendah dibandingkan tekanan yang ada di dalam botol. Dengan demikian, fluida di dalam botol ini akan terhisap dan ikut berhembus dengan aliran udara yang berkecepatan tinggi. Baik, untuk selanjutnya itu contohnya pada pesawat terbang. Kenapa pesawat terbang bisa mengudara? Itu karena adanya gaya angkat pesawat. Ketika pesawat melaju, itu akan terjadi perbedaan kecepatan yang menimbulkan adanya perbedaan tekanan juga. Di sini di mana perbedaan tekanan pada sayap bagian atas itu lebih rendah dibandingkan perbedaan tekanan sayap bagian bawah, sehingga pesawat tersebut bisa mengudara. Baik, itu tadi contoh penerapan dari persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli, dan itu tadi yang Ibu sebutkan itu adalah penerapan dari hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi apa? Selang pada air, terus venturimeter, kemudian tabung pitot, ya benar sekali. Kemudian benar gaya angkat pesawat, terus penyemprot parfum atau penyemprot pada nyamuk. Seperti itu ya, contohnya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan soal kepada kalian untuk dikerjakan di lembar kerja siswa ini. Tapi sebelum itu Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok sesuai urut nomor absen ya. Sekarang silahkan bergabung dengan kelompoknya, membentuk lingkaran kecil untuk berdiskusi mengenai soal yang Ibu berikan ini, yang dikerjakan pada
lembar kerja siswa di sini ya. Jawabannya nanti dituliskan di lembar kerja siswa ini. Baik, sekarang Ibu akan membacakan soalnya. Ini mengenai permasalahannya, itu sebuah pipa horizontal mempunyai luas 0,1 meter kuadrat pada penampang pertama dan 0,05 meter kuadrat pada penampang kedua. Laju aliran dan tekanan fluida pada penampang pertama berturut-turut 5 meter per sekon kuadrat dan 2 kali 10⁵ Newton per meter kuadrat. Jika massa jenis fluidanya mengalir 0,8 gram per centimeter kubik, tentukan besarnya tekanan fluida di penampang kedua. Berarti yang ditanyakan adalah besar tekanan fluida di penampang kedua. Itu. Nah, silahkan membentuk kelompoknya. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Silahkan bergabung dengan kelompoknya. Baik, sudah bergabung ya. Ini Ibu akan bagikan lembar kerja siswanya. Jawabannya dituliskan di sini dan waktu pengerjaannya itu 10 menit. Bisa Ibu bagikan sekarang ya. Ibu bagikan. Baik, Ibu sudah membagikan lembar kerja siswanya. Sekarang tuliskan jawaban kalian di lembar kerja tersebut dengan berdiskusi bersama temannya mengenai soal yang Ibu berikan di papan tulis ini. Silahkan menyelesaikan permasalahan yang ada di papan tulis ini, soal yang Ibu berikan ini. Baik, bisa dimulai. Waktu pengerjaannya selama 10 menit. Baik, waktu mengerjakannya sudah selesai. Silahkan dikumpulkan ke Ibu sekarang juga ya. Mana jawabannya? Baik, Ibu lihat. Baik, silahkan salah satu. Tadi kan sudah Ibu berikan soal kan, berarti sudah tahu kan jawabannya. Baik, salah satu menjelaskan atau mempresentasikan jawabannya. Ya, benar sekali. Baik, di sini juga sudah Ibu lihat pada lembar kerjanya itu jawabannya sudah benar semua. Berarti sudah paham mengenai penerapan persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli. Berarti sudah paham mengenai azas kontinuitas Berarti sudah ada yang paham mengenai azas kontinuitas. Berarti sudah ada yang paham mengenai penerapan azas kontinuitas dan hukum Bernoulli. Baik, itu tadi pembelajaran fisika mengenai penerapan azas kontinuitas dan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran fisika hari ini menyenangkan? Tentu menyenangkan kan? Karena pembelajaran fisika itu berkaitan erat dengan apa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi kan selang air, pesawat terbang, penyemprot parfum, dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi cukup sekian materi yang
dapat Ibu sampaikan hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.